Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. ثم إلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين ثم إلى أرواح أمواتنا وأموات المسلمين خصوصا إلى روح مؤلف هذا الكتاب المبارك أن الله يغفر له ولوالديه وجميع مشايخه وأن الله ينفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم. الحمد لله. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafi khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah hudah wa walah amma ba'd. Para jamaah Masjid Al-Manar yang dimuliakan Allah, mari kita lanjutkan kajian kita kitab hadis Riyadhus Shalihin. Hadis yang ke-13 masih bab tentang mujahadah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala an Abi Abdullah wa yuqalu Abu Abdurrahman Thawban maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul alayka bikathratis sujud fa innaka lan tasjuda lillah sajdatan illa rafa'akallahu biha darajah wa hatta anka biha khati'ah. Rawahu Muslim. Dari sahabat Abu Abdullah wa yuqalu, dan ada yang berpendapat Abu Abdurrahman, bukan Abu Abdullah tapi Abdurrahman. Nama aslinya Thawban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hamba sahayanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, sahabat Thawban berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaika bikathratis sujud, biasakanlah olehmu lazimkanlah olehmu untuk senantiasa banyak sujud. Fa innaka lan tasjuda lillahi sajdatan illa rafa'akallahu biha darajatan, karena sesungguhnya engkau tidaklah engkau sujud kepada Allah satu kali sujud kecuali Allah angkat derajatmu satu derajat. Wa hatta anka biha khati'atan, dan Allah akan hapuskan bagi dirimu sebab satu sujud akan satu kesalahan atau dosa. Rawahu Muslim. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Jamaah yang dimuliakan Allah, ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil. Yang pertama,
Thauban ini adalah maula, hamba sahaya. Kalau dibilang hamba sahaya itu adalah budak. Saya mau kasih satu historis awal terjadinya budak di dunia itu bagaimana gitu. Bang Haji masih oke? Nah, kalau mau istirahat nggak apa-apa, jangan maksain ya. Budak nih, budak itu sama persis dengan hukum barang. Contohnya buku, kita punya buku nih tok, barang kan, jam, motor, mobil, rumah, HP. Well, lu ngantuk amat masih Wal. Ngopi Wal, ngopi. Wal. Jadi budak itu seperti hukum barang, ya. Jam kita jual boleh nggak? Boleh. Kita pinjemin orang boleh nggak? Kita gancing boleh nggak? Kita wakafin, kita punya barang boleh nggak? Nah, begitupun budak, laki atau perempuan dijual boleh, dipinjemin. Nih gue pinjemin nih, Gi, budak gua barang seminggu untuk kerja di rumah boleh. Ya masalah ngempanin, nggak mati kan. Kemudian bahkan kalau budak perempuan dijima oleh tuannya tanpa akad nikah boleh. Asal tahu nih. Dan budak sebelum hadirnya Nabi Muhammad sudah ada budak. Jelas? Datangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ajaran Islam bukan melegitimasi, melegalisasi perbudakan, justru makin kemarin makin habis. Sampai sini jelas? Dari mana asalnya budak? Asalnya itu dari tawanan perang yang tidak ditebus oleh negaranya. Contohnya Babilonia. Babilonia ini kalau sekarang tuh di Baghdad, Irak dalam. Babilonia perang melawan Persia. Umpamanya yang menang Persia. Ada beberapa tentara atau pasukan dari Babilonia yang ditahan oleh pihak Persia. 2 orang umpamanya. Ngirim surat tuh kepada pihak Babilonia. Kalau ada tawanan ente di sini, mau ente tebus apa kagak? Kalau dari pihak yang kalah, Babilonia mau nebus, tergantung permintaan, berapa yang mau tebus? Sekian. Maka uangnya itu disebut uang fai. Fai'un itu uang hasil daripada perang, rampasan perang. Masuknya ke Baitul Mal kalau di Islam. Kas negara lah. Kalau kagak ditebus, kalau nggak ditebus, maka dia jadi budak di negara Persia. Ada yang mau nebus nggak? Ya nih, gue jual nih, kata negara. Berapa? Bomanya 50 juta atau 20. Bayarin. Uangnya masuk kas negara. Sebelum terbentuk negara, masih hukum rimba. Nih 2 tawanan nih yang naklukin siapa? Ustaz Ridwan. Yang naklukin ini. Oh udah buat ente. Ya, dulunya tuh. Jelas. Intinya tawanan perang. Atau si tawanan perang itu mengajukan satu alternatif. Tuan, saya memiliki keahlian. Apa diantaranya? Keahlian saya pencak silat. Kamu punya keahlian nggak? Punya. Apa? Bikin pecak gurame. Ini kan pencak silat. Saya berjanji, Tuan, saya akan ajarkan kepada pasukan-pasukan Persia
sebagaimana saya mengajarkan kepada pasukan saya di Babilonia. Pencak silat, bela diri. Tapi dengan syarat, setelah saya ajarkan semuanya lihai dan ahli, saya tolong dibebaskan. Oh bagaimana? Oh siap, ya udah. Kalau disetujuin, kalau enggak tetap jadi budak dia. Kamu bisa apa ya? Kan saya udah bilang, komandan, saya bikin pecak gurame saya bisa. Ah iyalah, itu macing doi banyak sawangan. Budak-budak. Nih saudara, tuh budak. Nah, sebelum Nabi Muhammad ada, Assalamualaikum. Sebelum Nabi Muhammad ada, budak udah ada. Jangan sampai ada mindset dalam pikiran kita kalau perbudakan dilegalisasi dalam agama Islam. Justru mungkin gak ada. Kenapa tidak ada larangan di dalam agama Islam? Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian beriman, maka merdekakanlah budak kalian. Gak ada kan? Gak ada. Apa sebabnya? Karena Rasul tahu melalui perintah Allah yang namanya budak hukum barang berharga. Kalau disuruh ada perintah untuk merdekakan budak, suruh untuk sholat aja yang kagak bermodal susah, apalagi untuk melempar barang berharga budak. Khawatirnya malah jadi jauh, nggak masuk Islam. Bagaimana caranya? Dijadikan satu kompensasi hukum untuk menebus kesalahan dia, atau kafaratuz dzunub. Contohnya, Assalamualaikum. Contohnya, siapa orang yang berjima dengan istrinya di siang hari bulan Ramadan sengaja, maka bagi dia wajib kafaratuz dzunub. Wajiblah dia membayar penebus dosa dia. Jelas? Apa tebusan dosanya? Yang pertama, aidku raqabatin mu'minatin salimatin, merdekakan budak perempuan yang beriman, yang normal. Artinya normal tuh nggak ada cacat gitu. Orang-orang bangsawan dulu uang mah kecil, tapi lembangan baru masuk Islam itu romani ibadah masih anggot-anggotan. Apalagi habis puasa, tumben-tumbenan biasa nggak puasa, dia puasa sebulan. Habis subuh tidur nggak ngapa-ngapain begini. Begitu duha kakinya nyetrum sama kaki bininya, seraset. Bodo amat ya kata. Akhirnya terjadilah perseteruan. Assalamualaikum. Ya Allah, bang, ini kan Ramadan bang, kagak boleh. Lalu bekangkang aja. Kalau bahasa kita gitu ya, waduh, bagaimana nih ya? Udah batal, nanya mana Nabi dah. Nah, gini, dimaafin sama Allah, dimaafin. Tapi ente puasa 2 bulan berturut-turut ya. Aduh Nabi, yang ada aja masih bolong-bolong. Nah begini aja, ente punya budak gak? Ada? Merdekakan budak. Oh ini, potong. Jangan. Yang perempuan, yang beriman, yang mulus, yang sehat. Ada. Junainah, sini ya. Ayanaun maula inta hurrah, kamu merdeka. Jadi dijadikan sebagai kompensasi hukum daripada orang yang berbuat kekeliruan, dosa, untuk merdekakan budak. Lama-lama habis tuh. Satu contoh lagi, zihar. Tahu zihar enggak? Zihar itu hukumnya haram. Ketika seorang suami ini adopsi
daripada budaya Arab dulu ya. Sehingga masuknya Rasulullah itu diberikan jalan tengah, haram hukumnya. Dan diberikan dua alternatif hukum. Seorang suami mengatakan kepada istrinya, anti alayya ka zahri ummi. Berarti ini Bang Haji, suami ngomong sama istrinya, pundakmu seperti pundak ibuku. Bal, seorang suami bilang kepada istrinya, pundakmu seperti pundak ibuku. Jelas, haram hukumnya, nggak boleh menyamakan pundak istri dengan pundak ibunya. Satu perbuatan yang menistakan ibu kita. Kira-kira gini, kalau lu samain pundak mak lu sama pundak bini lu, berarti lu tidur sama kira-kira seperti ibu, gitu kira-kira. Lah bagaimana orang yang sudah ketelanjuran berbuat zihar menyamakan pundak istrinya kepada pundak ibunya? Maka dua alternatif. Wajib ceraikan. Yang pertama, wajib ceraikan istri karena kau berbuat salah. Yang kedua, kalau kamu mau lanjutkan dengan istrimu, maka segeralah membayar kafaratuz dzunub, penebus dosa. Ya Allah, ndai, lu masih buah hewan, punya sawan. Ya Rasulullah, lanjut ah. Bagaimana? Punya budak enggak? Punya. Laki perempuan? Yang perempuan yang beriman, yang tidak cacat, merdekakan. Oh baik ya Rasulullah, merdekakan, penebus, dah balik lagi. Lama-lama kekeliruan itu disandarkan kepada kompensasi hukum, sehingga budak lama-lama habis kadang begitu. Jelas. Ini mau tahu nggak kafaratuz dzunub yang kedua? Zihar. Ya umpamanya nggak punya budak, puasa 2 bulan berturut-turut. Puasa 2 bulan berturut-turut. Umpama hari 58 dia batal, ulang lagi dari hari pertama. Kafarat yang ketiga kalau nggak kuat, umpamanya ayat banget, lo udah ayat belagu lagi lo. Umpamanya yang ketiga, maka ngapa pelang-pelong ya? Ngerti ke sini? Merasa kali ya. Yang ketiga, kalau kagak punya budak, kagak kuat puasa 2 bulan berturut-turut, maka fa'it'amu sittina miskinan min awsati ma tut'imuna ahlikum. Wajiblah kamu memberikan makan 60 orang miskin. Mana takarannya? Ya takarannya umpamanya 1 mud kita 8 ons, 1 liter lah gitu ya, 1 mud. Maka bikin 60 mud, 1 liter dari jenis yang setiap hari kau makan. Ente beli beras yang seliter berapa pul? 50.000. Wah, masa aja Pak. Seliter beras apa? 12.000. Seliter 12.000 yang Bang Bejo makan nih di rumah. Jangan ngasih tebusan termasuk bayar zakat fitrah yang berasnya di bawah itu. Apalagi beras kutuan. Jelas. Jangan. Berarti kalau 60 orang miskin 60 liter kasih. Patokannya itu. Bukan berarti makannya pakai lauk apa, bukan. Yang sehari berapa kita makan. Kalau kita makan di umpamanya stick pos 2 Kemang, ya kan, itu kan terjangkau tuh harganya dan sangat memukau, ya kan, enak, bener kan? Ya bagi kita ya yang biasa makan stick, bagi kong aja mau geni, yang gak ngerti begituan, makannya apa semur tuco, jadi kagak ada patokan. Nggak ada patokan yang kita makan, bukan. Yang dimaksud itu adalah
qutul bilad, bahan makan bahan pokoknya. Kita beras nih, asli liternya berapa? 12.000 yang kita makan, itu yang dimaksudnya. Berapa banyak? 60 orang. Jelas? Nah gitu. Tapi nggak boleh langsung lantaran dia zihar, lantaran dia berbuat dosa tadi, padahal orang kaya, dia punya budak. Rasul, jangan kata 60, 200 saya kasih dah. Nggak boleh. Punya budak nggak? Itu maksudnya. Paham? Jangan main langsung niblak aja. Sama ke jemaah kita, ada sahib kita 3 tahun kagak ngaji sama kita, mau ngelmu katanya, pulang pakai udang-udang, sorbannya seaspal. Gak masalah, bagus dong, gak masalah. Atribut, kita harus bangga terhadap atribut umat Islam. Masa pakai sarung malu? Dikata sunatan, dikata udik. Lalu dulu nenggak kopiah miring, lu bangga banget. Masa yang dekat sama mas? 3 tahun gak ngaji sama kita, Bu. Begitu datang sama kawan-kawan nih, gua mah masuk thariqah anu. Oh bagus, gak apa-apa. Tapi faktanya apa? Gibah terus, asal ngomong tinggi, suka nyalahin orang. Lah ini bagaimana urusannya sih? Salahnya di mana? Syariatnya belum mantap, udah naik. Fasyari'atun kasafinatin wa tariqatun kal bahri thumma haqiqatun durrun ghala. Tuh kalau di dalam kitab Kifayatul Atqiya wa Minhajul Asfiya. Ilmu syariat, inti ilmu syariat yang wajib itu adalah ilmu tauhid kita, iman. Wajib belajar akidah. Yang kedua, wajib belajar Islam. Kita kerucutkan makna Islam itu menjadi ilmu syariat. Kalau sekarang ilmu fiqih. Bagaimana kita mengetahui ilmu-ilmu syarat-syarat rukun-rukun ibadah sehingga semua ibadah kita sesuai dengan anjuran. Fikih belajar, wajib fardhu ain. Yang ketiga, ilmu tentang ihsan. Disederhanakan lagi oleh ulama, ilmu bagaimana memanage kolbu, jangan iri, jangan dengki, jangan hasud, jangan sum'ah, jangan pamer, jauhin penyakit hati, bersihin, disimbolkan ilmu tasawuf namanya. Ini syariat nih. Ilmu akidah, iman, ilmu fikih, keislaman syariat, ilmu tasawuf, ilmu ihsan. Dah rapih nih, baru naik. Wa tariqatun kal bahri, tariqah seperti lautan. Tariqah banyak sekali. Ada tariqah qadiriyah, ada tariqah syaziliyah, ada tariqah qadiriyah wa naqsabandiyah, ada tariqah tijaniyah, banyak sekali. Al-mu'tabarah, yang benar-benar sanadnya. Jadi ilmu syariat seperti perahu, ilmu tariqah seperti laut. Ada sarana, ada prasarana. Mau kemana tujuan kita? Wa haqiqatun durrun ghala. Ilmu hakikat ma'rifatullah itu adalah mutiara di tengah lautan yang sangat dalam. Sejago-jago kita berenang, yang namanya berenang di laut, pressure air itu tingkat ketenganannya lebih daripada air tawar. Wah, sekalipun jago berenang, ya mungkin bisa jadi di Bulungan. Paling banter banget di pintu air Pondok Indah. Juara 1 lawan sapu-sapu. Beda leh sama di laut. Nyampe belum keram, lewat.
kaki kagak kram, kuat banget, orang lari mulu, caplok hiu, ya kan? Jadi syariat, thariqat, hakikat, tujuannya itu. Ingat rumus penting, Anto, Baji, rumus penting Baji ini. Syariat, thariqah, hakikat. Ingat, setinggi-tinggi makom orang, Dayat, Yat, setinggi syariat, thariqah, hakikat ya. Setinggi-tinggi makom hakikat tidak akan melupakan makom syariat. Saya ulang sekali lagi. Setinggi-tinggi makom hakikat, ma'rifah, tidak akan meninggalkan makom syariat. Artinya, setinggi-tinggi orang, makomnya tidak akan meninggalkan syariat. Itu menjadi patokan kita. Sehingga gampang nyeriinnya. Ada orang semakin tinggi makomnya, tapi dia bilang, makom saya udah makom ma'rifatullah. Makom ente Edwin, ente masih syariat. Sholat jangan ditinggal. Puasa, kalau aing mah ente. Tuh. Aing naon apa? Karena aing udah sampai makom ma'rifatullah. Ini ma'rifatullah, ma'irat nih. Ingat, setinggi makom manusia nggak bakal ninggalin syariat. Sekarang saya tanya, ada tidak makom mulia di atas makom Nabi Muhammad? Ada tidak kedudukan mulia di atas kedudukan Nabi Muhammad? Ada tidak pangkat kenabian yang lebih tinggi daripada pangkat kenabian Nabi Muhammad? Sejarah mencatat Rasulullah wafat hari Senin. Subuh hari Senin masih Rasulullah sholat berjamaah. Saking sakitnya Rasulullah imam, Rasul duduk, jemaah semuanya diri. Sampai akhir hayatnya sholat. Itu Nabi. Ada orang umat Nabi ngaku jadi wali nggak sholat. Iya. Tuh, begitu caranya. Jelas? Jelas nggak Ustaz Ridwan? Jelas nggak? Yang bikin remeng lagi nih, Ustaz, itu dia katanya wali majdub. Lo ngomong aja masih belepotan. Bukan majdub, majzub sebenarnya dari kata jazab zal. Wong sono ya. Makanya majzub jadi majdub. Artinya apa? Ketarik. Ingat konsep manunggaling kaulo kelawan Gusti Allah. Sing ngomong sinten? Syekh Siti Jenar. Ittihadul uluhiyah. Nyatu kepada Allah. As-sakru bihubbillah. Mabok cinta kepada Allah. Jalaluddin Ar-Rumi. Kasus-kasus seperti itu di dunia keislaman ada. Di sisi manusia kafir dia, ngaku jadi Allah nggak sholat. Tapi di sisi Allah dia beriman. Karena mabok cinta, udah ngefly, lebay. Yang jadi patokan apa yang jadi patokan nih? Kalau ada orang katanya wali majdub kagak sholat, ya jangan diikutin. Dulunya dia sholat, dulunya dia puasa. Karena terbawa dengan makom fana, dia lupa. Makanya nggak boleh berguru kepada wali majdub. Lah sembarangan ngomong bahaya. Syekh, doain aneh dong Syekh, biar aneh kaya 7 turunan. Kalau dia lagi halnya nih, dia ngomong, gua doain lo miskin 7 turunan, malah sebaliknya. Mau ente? Enggak. Karena kalau kita syariat ke atas, dia mau di atas ke bawah, turun beda. Dan jangan lupa, model-model wali seperti itu yang kita lihat dia kagak sholat ketika kita sholat. Tapi sholatnya dia caranya beda. Belum waktunya dah kita dah. Yang repot nih gini hari, orang ngaku-ngaku wali majdub. Padahal apa? Buat dapat uang. Telanjang setengah badan. Gampang aja cirinya. Gampang cirinya. Tanya sama guru-guru kita yang alim. Di Jakarta di mana? Guru-guru kita yang khusus, yang soleh. Apa itu wali majdub, Kiai, Buya, Habib?
Kalau jawabannya husnuzon, dia orang soleh, baik-baik dia. Tapi kalau sekarang ada ngaku-ngaku jadi wali, ngikut-ngikutan kayak orang gila, itu yang bahaya nih. Kiai, Syekh, Bib, tuh katanya wali itu di kampung itu. Wali reta, naon eta nya. Aya wae, baji bohong. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Quran menyuruh kita, tanyalah kepada ahli ilmu kalau enggak tahu. Jangan sampai ikut-ikutan, wah ini makam wali nih. Di sana ada wali, di Gresik Syekh Abu Bakar, dia telanjang. Di sini telanjang juga nih, ada telanjang gila kalau ini mah. Bisa jadi. Jangan, makanya nanya, jangan ikut-ikutan. Ya sekaya ini beli minyak pelet nih. Ujung-ujung minyak pelet. Akhir zaman tuh banyak repot. Dukun pakai sorban, dukun pakai kopiah, kiai, ustadz begitu juga. Bagaimana nyiriinnya? Gampang itu mah. Lihat omongannya. Sesuai nggak ilmu syariatnya? Omongannya sesuai nggak dengan ilmu? Yang kedua, antara omongan dan kelakuan sama nggak? Beres urusan. Ini asal ngomong keris mulu, asal ngomong siluman mulu, asal ngomong jimat mulu. Aduh, jangan ya. Ini sekedar pencerahan gitu. Jangan habisin ilmu kita, Baji. Umur kita nggak balik lagi. Katanya si anu ternyata bukan. Inilah patokan kita. Ini dari awal kita menjelaskan kronologis tentang adanya budak di dunia, begitu. Jangan salah paham. Thauban ini adalah budaknya Nabi Muhammad. Lah itu Nabi punya budak. Sejarahnya Nabi nggak punya budak dari awal, maksa-maksain beli nggak pernah. Banyak Nabi dikasih oleh orang untuk membantu di rumah Rasulullah. Faktanya Bilal bin Rabah budak dimerdekakan oleh Abu Bakar. Dan akhirnya Thauban budak Rasulullah dimerdekakan oleh Rasulullah. Karena mau siapapun manusia yang paling hebat di mata Allah, atqakum, yang paling takwa. Jelas. Ipul umpamanya Raden Saiful Bagendur, kita umpama. Kalau kita lihat nasabnya, darahnya biru, karena mampet. Ipul darahnya biru, darah biru. Ya kiasannya kaum ningrat. Iful Saiful bin Fulan, raja wah ya kan. Nggak ada. Rizki Maulana bin Fulan bin Raja Lenong. Kagak ada artinya, Bang. Kagak ada artinya. Soleh. Ya. Kula iki wong cilik ya. Sing penting salat jujur kerja, insya Allah barokah, kata Soleh. Mana yang bagus di sisi Allah? Yang keturunan raja, kembali lagi. Asyaraf bil adab la bin nasab. Mulia itu dengan akhlak, bukan dengan keturunan. Apalagi ibadahnya bagus. Soleh number one. Jelas. Tapi ada soleh tukang mancing kagak sholat. Iya, namanya soleh juga umpamanya. Ya buru-buru ganti lah. Nih masih banyak nih. Satu lagi ya. Yang kedua, hikmah yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah Rasulullah berpesan, banyak-banyaklah sujud. Berarti kalau suruh banyak-banyak sujud, nggak cukup kita dengan 5 waktu. Qabliyah, ba'diyahnya, witirnya, duhanya, isyraqnya,
awabinnya, sholat tasbihnya, banyakin. Itu ya yang namanya sholat sunnah, ibarat untung dagang. Kalau sholat 5 waktu modal dagang. Apalagi sholat 5 waktu ibarat modal dagang. Sholat sunnah semuanya untung dagang. Tanya orang yang dagang, mau untung mau kagak? Pasti mau untung. Cuma yang dagang PA kagak mau untung, capek doang. Maunya banyak untung, ya banyakkan lagi. Maka semakin banyak sholat sunnah, semakin banyak untungnya, gitu. Jelas? Atau sebaliknya, orang yang sholat 5 waktu, Kang Bejo, tapi nggak mau qobliyah ba'diyah, nggak mau sholat sunnah yang lainnya, maka ibarat dia kerja setiap bulan nggak nerima gaji. Itu kerja apa? Penyiksaan. Kerja apa penyiksaan? Penyiksaan. Jelas? Ini dia. 1 sujud, 1 naik derajat. 1 sujud sekaligus ngapus dosa. Berarti kalau sujudnya semakin banyak, semuanya semakin tinggi derajat kita di mata Allah. Habis insyaallah dosa-dosa kita, wafat insyaallah husnul khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman wa la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa azilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad din wanfurna ala jami' a'da'id din nasran aziza واخذلهم خذلانا كبيرا ودمرهم تدميرا شديدا وتبرهم تتبيرا واجعلهم هباء منثورا واجعلهم من الأخسرين أعمالا وقنا شر الأسواد وشر العداء وشر الداء ولا تجعلنا محلا للبلوى ولا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين وأخرجنا منهم سالمين غانمين ونجنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh.